again to my channel, Fun and Easy Learning with Morita. Today's topic is about some common confusing words in English. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya berikutnya. Baiklah, kita mulai saja pembahasan materi kita kali ini, yaitu mengenai some confusing words in English atau common confusing words in English. Kenapa ya disebut confusing atau membingungkan? Karena ada beberapa kata di dalam bahasa Inggris yang cara membacanya sama atau hampir sama, sedangkan tulisannya tidak sama. Atau mungkin juga ada kata-kata yang ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia maknanya sama, sedangkan penulisannya berbeda di dalam bahasa Inggris. Apa saja kata-kata yang akan saya bahas pada kali ini? Yaitu yang pertama adalah it's yang menggunakan apostrofi dengan it's tanpa apostrofi. Kemudian yang kedua adalah then dengan then dengan then. Perhatikan cara pembacanya sedikit beda ya. Then, than. Kemudian yang ketiga adalah between and among. Ini adalah merupakan contoh dari yang tadi saya sebutkan di awal, yaitu ada kata-kata yang ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah sama. Yang keempat adalah whether and weather. Ini sama membacanya. Ini yang kadang-kadang membingungkan sehingga kita harus tahu dulu makna kalimatnya secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya adalah quiet and quiet. Quiet and quiet. Nah, ini juga merupakan contoh yang sering membuat kita bingung. Yang mana yang betul, quiet or quiet cara membacanya? Kalau kita lihat di situ cara penulisannya berbeda ya. Ada sedikit perbedaan letak antara huruf I dengan E-nya. Kemudian yang keenam adalah there and there. There and there. Ini juga hampir mirip cara membacanya. Yang ketujuh adalah accept and accept. Accept and accept. Yang kedelapan beside and besides. Beside and besides. Lalu yang berikutnya adalah affect and effect. Affect and effect. Dan yang terakhir adalah lose and lose. Lose and lose. Kalau kalian perhatikan, tadi ada sedikit perbedaan bunyi di akhirnya. Jadi kalau lose yang menggunakan double O, itu bunyi akhirnya adalah s. Sedangkan lose yang menggunakan single O, bunyi akhirnya adalah z. Oke, kita mulai pembahasan yang pertama, yaitu it's yang menggunakan apostrofi dengan it's tanpa apostrofi. It's yang menggunakan apostrofi merupakan singkatan. Yang pertama, dia merupakan singkatan dari it is, seperti pada kalimat it's a beautiful painting. Itu adalah lukisan yang indah. Yang kedua, it's adalah merupakan bentuk contraction dari it has, seperti pada kalimat it's been raining heavily since this morning. Hujan turun dengan lebat sejak tadi pagi. Lalu bagaimana dengan it's yang tidak menggunakan apostrofi? It's yang tidak menggunakan apostrofi adalah merupakan bentuk possessive dari it, seperti pada I. I bentuk kepunyaannya adalah my. You bentuk kepunyaannya adalah your, milik kamu, milik saya. He bentuk kepunyaannya adalah his. She bentuk kepunyaannya adalah her. We kepunyaannya adalah our. Dan they kepunyaannya adalah their. Jadi it's adalah merupakan bentuk possessive dari it. Ingat, it's tanpa menggunakan apostrofi. Pay attention to this example. Brian has a new bike. Its color is blue. Brian punya sepeda baru, warnanya biru. Jadi it's di sini merupakan kepunyaan dari bike. Oke. Berikutnya adalah then and then. Then yang berarti kemudian atau lalu dalam bahasa Inggris dia merupakan adverb of time or time sequence. Jadi dia merupakan urutan waktu. Seperti pada kalimat I arrived home at 1 p.m. and then I ate my lunch. Saya tiba di rumah pada pukul 1 siang dan kemudian saya makan siang. Jadi then di situ menyatakan suatu urutan waktu. Sedangkan then adalah merupakan kata yang kita gunakan di dalam kalimat yang mengekspresikan suatu comparative degree, tingkat perbandingan lebih.
Karena than itu artinya daripada. Misalnya A lebih besar daripada B. Mobil X lebih mahal daripada mobil B. Nah, jadi than di situ artinya daripada. Let's see the example. Airplane tickets are more expensive than bus tickets. Jadi tiket pesawat lebih mahal daripada tiket bis. Jelas ya? Let's continue to the next one. Between and among. Keduanya ketika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama, yaitu di antara. But between is used with two nouns. Jadi between itu adalah merupakan di antara dari dua, di antara X dan Y. Let's see the example. The boy is sitting between his mom and dad. Anak laki-laki itu duduk di antara ibu dan ayahnya. Jadi di antara dua, yaitu ibu dan ayahnya. Tetapi among is used with more than two nouns. Jadi among itu di antara juga dalam bahasa Indonesianya, tetapi di antara lebih dari dua, di antara banyak. Ya, for example, she felt awkward among the guests she didn't know. Jadi misalnya dia sedang di suatu pertemuan atau di suatu pesta di mana ada banyak orang di pesta tersebut, tetapi dia merasa tidak nyaman atau merasa aneh di antara tamu-tamu di dalam pesta tersebut karena dia tidak kenal tamu-tamunya. Oke, jadi among di situ adalah di antara tetapi di antara banyak. Ya. Lalu yang berikutnya adalah weather and weather. Weather yang pertama itu berarti cuaca. Di sini adalah the state of the atmosphere in a particular place. Jadi keadaan cuaca atau atmosfer pada tempat tertentu. Apakah cuacanya sedang hujan ataukah sedang panas karena sinar matahari yang terik dan sebagainya. Let's see the example. How's the weather in Jakarta? Hot and sunny as usual. Bagaimana sih cuaca di Jakarta? Seperti biasa, panas dan sangat terang karena sinar matahari. So weather di situ artinya adalah cuaca. Sedangkan weather yang kedua biasanya dia merupakan conjunction. Conjunction itu kata penghubung. To introduce a clause and express a doubt or choice between alternatives. Jadi dia merupakan kata penghubung yang berada di depan suatu klausa dan maknanya menyatakan suatu keraguan atau mungkin menyatakan pilihan. Misalnya, I'm not sure whether he's coming or not to the meeting. Saya nggak yakin apakah dia akan datang atau tidak ke rapat tersebut. Jadi di situ menyatakan suatu doubt, menyatakan rasa keraguan. Oke. Yang berikutnya adalah quiet and quiet. Quiet and quiet. Quiet itu berarti a little or a lot but not completely. Jadi quiet itu bisa berarti sedikit atau mungkin juga banyak, tapi tidak sedikit banget atau banyak banget gitu ya. Agak mungkin kalau kita bisa terjemahkan secara bebas, quiet itu agak. For example, I've been quite busy this week. I hope things are not so busy next week. Jadi belakangan ini atau minggu ini saya agak sibuk. Mudah-mudahan atau saya harap nanti minggu depan saya tidak akan sesibuk ini lagi. So quite di sini artinya agak. Okay. Sedangkan quiet means making very little noise or having little activity. Jadi tenang, sepi, tidak ada activity. Seperti pada kalimat the children are very quiet. I wonder what they are doing. Anak-anak itu kok sepi banget ya, tenang banget ya. Kira-kira mereka sedang ngapain ya? Oke, jadi quiet di situ artinya sepi, hening. Atau kalimat yang kedua, it's very quiet, peaceful village, and we love living there. Jadi desa itu sangat tenang, sangat damai, dan kami sangat suka tinggal di sana. Jadi quiet di situ mungkin kita bisa terjemahkan sebagai sepi. Oke. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah there dengan there nanti. There is an adverb denoting location used as impersonal subjects. Jadi there di situ bisa berarti di sana sebagai lawan dari kata here di sini, atau there bisa juga sebagai impersonal subject. Dia berfungsi sebagai subjek, tapi kalau kita terjemahkan sebenarnya nggak ada artinya dalam bahasa Indonesia.
Oke, let's see the example. Put it there. Letakkan di sana. Jadi there di situ artinya menyatakan keterangan tempat di sana. Atau there's a new hotel in town. Ada hotel baru di kota. Kalian perhatikan di situ kata there-nya ketika kita terjemahkan dia tidak ada artinya di dalam bahasa Indonesia, tetapi diperlukan di dalam bahasa Inggris karena untuk menggantikan subjeknya. Oke. Sedangkan there itu adalah merupakan bentuk possessive dari kata they. Tadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya. That is their house. Itu adalah rumah milik mereka. We are their friends. Kami adalah teman-teman mereka. Oke, jelas ya untuk yang ini. Lalu yang berikutnya adalah accept and accept. Accept itu berarti menerima, to agree, menyetujui. To take something offered, menerima apa yang ditawarkan kepada kita. For example, when Andrew asked Sonia to marry him, she accepted happily. Ketika Andrew meminta Sonia untuk menikah dengannya, dia menerima dengan bahagia. Jadi accept di situ artinya menerima. Sedangkan accept means to exclude. Accept means kecuali, jadi tidak termasuk di dalamnya. For example, my father never gets angry except when we lie to him. Ayah saya tidak pernah marah kecuali kalau kita membohongi dia atau berbohong kepadanya. Okay, so accept means kecuali. Now let's see the next one, beside and besides. Beside and besides. Yang satu ada s-nya di akhir kata, sedangkan yang satunya lagi tidak ada. Beside yang tidak ada huruf s di akhirnya itu berarti menyatakan di samping, ya, the location of something or next to. For example, Kania is sitting beside Reina. Kania sedang duduk di samping Reina. Sedangkan besides yang menggunakan s, dia berarti in addition, moreover. Yang bisa kita terjemahkan misalnya dengan kata dalam bahasa Indonesianya di samping itu, ya, besides, atau tambahan lagi, lebih lanjut lagi. For example, it's raining very hard. Besides, the wind is blowing very strongly. Hujan turun dengan deras. Di samping itu, angin bertiup dengan sangat kencang. Oke, jadi beside yang tidak menggunakan s artinya di samping, sedangkan besides yang ada s di belakangnya dia berarti di samping itu atau lebih lanjut, selain itu. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah affect and effect. Affect and effect. Oke. Affect means to influence or change something. Affect means memberi pengaruh atau mempengaruhi sesuatu. For example, the medicine will affect your eyesight. Jadi obat ini akan mempengaruhi penglihatanmu. Oke. Jadi di situ mempengaruhi. Kemudian effect means the result of a change. Jadi effect itu efeknya, perubahannya, kata bendanya. Okay, for example, the effect of his regular exercise is good on his health. Akibat atau efek dari olahraganya yang teratur itu sangat baik atau sangat bagus untuk kesehatannya. Jadi effect itu adalah kata kerjanya, effect adalah kata bendanya. Ya, effect means mempengaruhi, effects itu adalah pengaruhnya. Okay, now let's continue to the next one. This is lose and lose. Lose and lose. Okay. Yang pertama adalah lose. Jadi bunyinya z, ya. Itu artinya kalah atau gagal. Okay. For example, if we lose the game, the whole school will be disappointed. Kalau kita kalah dalam pertandingan itu, seluruh sekolah akan merasa kecewa. So lose yang menggunakan single O itu berarti gagal. Sedangkan lose yang menggunakan double O itu berarti not tight. Not tight itu artinya longgar, nggak kencang, ya. For example, this shirt is too loose for me. Kemeja ini terlalu longgar buat saya. Oke, jadi lose and lose. Lose and lose.
Oke, jadi cara bacanya mirip ya. Jadi kalian harus perhatikan bunyi akhirnya antara z dengan s. Ya. Oke. So that's all about some confusing words, some common confusing words in English. So I hope we can meet again in my next video, and we are going to talk some other topics. Bye bye everyone. See you again in the next topic or in the next video.